Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Wong Bintang Channel di mana saja berada? Oke, ini video lanjutan membahas tentang surat edaran dari Kementerian, yaitu khusus pada peraturan Dirjen GTK, yaitu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang modal kompetensi guru. Nah, kalau kemarin sebelumnya kita kontennya berisi tentang kamus kompetensi guru. Untuk yang sekarang ini kali ini yang kemarin itu kamus kompetensi guru. Untuk yang sekarang kita akan membahas tentang, sebentar ya rekan-rekan nih, yaitu lampiran keduanya, yaitu modal kompetensi guru. Mungkin rekan-rekan baru menyimak video ini, silahkan simak terlebih dahulu video yang sebelumnya, karena ya video sebelumnya adalah awal atau penjelasan awal dari video yang ini. Untuk yang perluan nih sharing tentang video ini, yaitu setelah rekan-rekan itu mengikuti uji kompetensi, mungkin pada uji kompetensi tersebut rekan-rekan akan dipetakan kira-kira levelnya masuk level apakah sesuai dengan level jabatan rekan-rekan atau gimana. Apakah itu sesuai dengan yang seperti kami bicarakan, kami mohon maaf, itu hanya berupa gambaran aja. Kalaupun salah kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Karena apa? Karena dalam model kompetensi guru nanti perjenjang itu ada level-level yang memang diharapkan sesuai dengan jenjang jabatan kita masing-masing, sesuai dengan jabatan kita. Oke. Ini sebelum kita lanjut untuk modal kompetensi guru, kami mohon bantuan untuk like, share, dan subscribe rekan-rekan tentunya di channel kebanggaan kita, yaitu Wong Blitang Channel, karena kami akan lebih bersemangat lagi berbagi seputar teknologi dan tentunya juga pendidikan. Oke, kali ini kita fokus pada uji kompetensi. Yang kemarin kita sudah membahas tentang persiapan, seperti apa sih materi yang mau diajukan pada uji kompetensi, dan kita juga membahas tentang soal-soal persiapan baik uji kompetensi jafung guru ke jafung pengawas ataupun kenaikan untuk jabatan fungsional guru. Oke, terima kasih sebelumnya rekan-rekan atas bantuan like, share, dan subscribe-nya. Semoga menjadi amal ibadah rekan-rekan semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai membahas yaitu tentang model kompetensi guru. Oke, di sini seperti yang saya tadi katakan, yaitu di sini ada per jenjang jabatan. Di sini jenjang jabatan yang pertama yaitu guru ahli pertama. Kompetensi yang diharapkan sesuai dengan edaran ini yaitu kompetensi pada pedagogik, yaitu untuk level kompetensinya level 2. Seperti apa kira-kira level 2-nya, yaitu melakukan upaya berupa strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif, dan strategi asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk indikator perilaku itu kalau kita lihat di sini yaitu diambil dari deskripsi. Ya, kita lihat di poin 2.1 ini, yaitu menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Itu sama persis di deskripsi. Menerapkan pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Ada juga yang berikutnya, melakukan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Jadi bisa disimpulkan indikator perilaku adalah poin-poin yang diambil pada deskripsi level kompetensi yang sesuai atau yang diharapkan untuk per kompetensi pada jenjang jabatan masing-masing. Seperti ini adalah jenjang jabatan guru ahli pertama. Oke, yang berikutnya untuk kepribadian, level yang diharapkan adalah level kompetensi 2, di mana guru tersebut dapat menggunakan strategi dalam mengelola kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, serta orientasi yang berpusat pada peserta didik. Nah, seperti biasa itu ada indikator perilakunya yang kita tadi udah sepakati, kita pelajari bahwa indikator perilakunya itu diambil pada deskripsi kompetensi yang kita sudah bahas tadi. Yang berikutnya itu sosial. Kompetensi sosial yaitu levelnya level 2, di mana guru tersebut diharapkan mampu menggunakan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran yang keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran,
serta keterlibatan dalam organisasi, profesi, dan jejaring yang lebih luas. Itu indikator perilakunya melakukan kolaborasi, melibatkan orang tua, dan berperan pada organisasi profesi yang lebih luas. Itu untuk indikator perilaku pada jabatan guru pertama, jabatan guru ahli pertama. Berikutnya kepribadian sosial sudah, berikutnya yaitu kompetensi profesional, yaitu levelnya level 2, menggunakan pengetahuan konten pembelajaran dengan cara mengajarkan pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran. Yang indikator perilakunya poin 1 yaitu menggunakan konten, yang kedua menggunakan pengetahuan, yang ketiga menggunakan pengetahuan tentang komponen kurikulum. Kalau tadi menggunakan pengetahuan dalam menentukan karakteristik. Oke, yang berikutnya untuk jenjang jabatan guru ahli muda. Nah, untuk guru ahli muda itu sama, yaitu tapi kalau kita lihat level kompetensinya itu meningkat, tadinya level 2 untuk guru ahli pertama. Untuk guru ahli muda yaitu dia yang diharapkan untuk kompetensi pedagogik itu levelnya level 3. Seperti apa? Yaitu mampu mengevaluasi penggunaan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif dan strategi asesmen umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik serta merancang perbaikannya. Nah, untuk indikator perilakunya yang pertama mengevaluasi strategi, yang kedua mengevaluasi pembelajaran efektif, yang ketiga mengevaluasi asesmen umpan balik dan sebagainya. Untuk kepribadian itu levelnya juga level 3 yang diharapkan, yaitu mengevaluasi penggunaan strategi dalam mengelola kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, serta orientasi yang berpusat pada peserta didik, dilengkapi dengan perancangan perbaikannya. Oke, untuk indikator perilakunya yang pertama yaitu mengevaluasi perilaku, yang kedua mengevaluasi penerapan, yang ketiga mengevaluasi kebiasaan. Oke, untuk yang kompetensi sosial levelnya level 3 yang diharapkan yaitu mengevaluasi penggunaan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orang tua, wali, dan masyarakat dalam pembelajaran serta keterlibatan dalam organisasi, profesi, dan jejaring yang lebih luas serta merancang perbaikannya. Sama yang di situ tadi, yaitu untuk indikator perilakunya intinya yaitu mengevaluasi strategi, mengevaluasi pelibatan, mengevaluasi peran dalam organisasi profesi. Yang kompetensi yang berikutnya yaitu profesional level 3 seperti yang diharapkan, yaitu ngapa? Yaitu untuk diharapkan mampu mengevaluasi penggunaan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran serta merancang perbaikannya. Yang berikutnya yaitu indikator perilakunya mengevaluasi konten pembelajaran, mengevaluasi pengetahuan tentang komponen kurikulum. Kalau tadi pengetahuan tentang menentukan karakteristik. Oke, yang berikutnya yaitu guru ahli madya. Nah, untuk guru ahli madya itu jenjang atau level kompetensi yang diharapkan yaitu level 4. Kompetensi pedagogik yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan strategi lingkungan pembelajaran nyaman, aman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif, dan strategi asesmen umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Untuk indikatornya yang pertama itu berkolaborasi, yang kedua yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pemilihan strategi, yang berikutnya yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pelaksanaan asesmen. Kalau tadi strategi implementasi, yang berikutnya yaitu strategi implementasi lingkungan. Oke, untuk yang kepribadian sama, yaitu levelnya level 4, yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan strategi untuk mengelola kematangan moral, emosional, dan spiritual sehingga dapat berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, serta orientasi yang berpusat pada peserta didik. Poin indikator perilakunya itu berkolaborasi dengan rekan sejawat tentang penerapan perilaku, berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait penerapan pengembangan diri. Yang berikutnya indikator ketiga berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait kebiasaan dalam menempatkan apa bisa dibaca lebih lanjut rekan-rekan. Untuk berikutnya kompetensi sosial yaitu level 4 seperti yang diharapkan, yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan strategi berkolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran, keterlibatan orang tua, wali, dan masyarakat dalam pembelajaran serta keterlibatan dalam organisasi, profesi, dan jejaring yang lebih luas.
Poinnya, indikator perilakunya itu berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, berkolaborasi dengan rekan sejawat, terkait pelibatan orang tua, berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait peran yang optimal dalam organisasi profesi. Yang berikutnya itu profesional, levelnya level 4, di mana mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan pengetahuan, konten pembelajaran, dan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran. Adapun indikator perilaku yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan konten. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan tentang komponen kurikulum. Yang terakhir yaitu jenjang jabatan untuk guru ahli utama. Adapun levelnya yang diharapkan untuk level pedagogik itu level 5. Seperti apa deskripsinya, itu membimbing rekan sejawat dalam menggunakan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif, dan strategi asesmen umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Untuk indikatornya sama, yaitu membimbing. Intinya membimbing bisa dilihat lengkap dari penjabarannya, yaitu untuk membimbing melakukan asesmen, membimbing melakukan strategi implementasi pembelajaran efektif, dan juga implementasi lingkungan. Berikutnya itu kepribadian, levelnya level 4, yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat yang menggunakan strategi untuk mengelola kematangan moral, emosional, dan spiritual sehingga dapat berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, serta orientasi yang berpusat pada peserta didik. Nah, kita lihat poin yang pertama itu tetap berkolaborasi terkait penerapan perilaku, berkolaborasi terkait penerapan pengembangan diri, dan berkolaborasi terkait dengan kebiasaan. Berikutnya yaitu kompetensi sosial, yaitu levelnya level 4, yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan strategi kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orang tua, wali, dan masyarakat, serta pembelajaran serta keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas. Adapun untuk yang indikator perilakunya itu berbagi praktik baik terkait kolaborasi, peningkatan kualitas pembelajaran, berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pelibatan orang tua, berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait peran yang optimal dalam organisasi profesi dan jejaring lainnya. Berikutnya itu profesional, yaitu levelnya level 4 yang diharapkan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan pengetahuan konten pembelajaran dengan cara mengajarkannya, pengetahuan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi cara belajarnya, serta pengetahuan komponen kurikulum dan cara menggunakannya untuk merancang desain pembelajaran. Adapun indikator perilakunya itu berkolaborasi terkait pengetahuan konten, berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan karakteristik. Yang berikutnya, berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengetahuan tentang komponen kurikulum. Demikian untuk yang penjabaran kami. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Sebelumnya kami mengingatkan ini hanya sebatas pembahasan surat edaran yang sudah kami baca sebelumnya, dan kemungkinan uji kompetensi ini diharapkan kita bisa atau diharapkan bisa adanya pemetaan terhadap jabatan fungsional yang memang sudah sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang kita miliki, yang seperti yang tadi dijabarkan. Kalau misalnya kayak yang ini untuk guru ahli utama itu level kompetensinya harus level 5. Deskripsinya seperti ini. Seperti dilihat kayaknya untuk ujian yang kompetensi itu untuk menentukan level-level apa, apakah levelnya sesuai dengan jenjang jabatan teman-teman atau enggaknya, atau kami juga belum tahu. Mungkin kita akan mengetahui ketika ada pengumuman hasil dari uji kompetensi pada hari ini. Oke, semoga uji kompetensi yang rekan-rekan lakukan atau yang rekan-rekan jalani pada hari ini bisa hasil memuaskan dengan predikat lulus uji kompetensi. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon maaf firahnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.